Demi kenyamanan saat menonton, saya sarankan menggunakan headset ataupun earphone. Dan selamat menonton. Kisah akan berfokus pada Sutter yang dikenal sebagai anak pemalas di sekolahnya. Sutter memiliki pacar bernama Casey, yang adalah cewek paling populer dan cantik di sekolahnya. Suatu hari, ketika Sutter sedang jalan-jalan bersama temannya, ada dua orang cewek yang mengajaknya berkenalan. Sutter yang mengetahui temannya itu jomblo, dia pun berniat menjodohkan temannya dengan salah satu cewek itu. Di sebuah danau, Sutter pun menyuruh temannya naik perahu berduaan, sementara dia akan menunggu di dalam mobil. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba Casey pun datang. Ternyata, Casey mengetahui keberadaan Sutter setelah menelpon temannya yang ada di perahu. Melihat pacarnya di dalam mobil berduaan dengan wanita lain, Casey pun marah dan minta putus saat itu juga. Esoknya, Sutter pun memberikan penjelasan tentang kejadian kemarin. Akhirnya, Casey pun bisa mengerti dan mereka pun berbaikan. Hingga pada suatu pesta, Sutter memergoki Casey yang sedang duduk berduaan dengan seorang atlet olahraga yang cukup populer di sekolahnya yang bernama Marcus. Walaupun sudah tertangkap basah, Casey malah bersikap cuek tanpa rasa bersalah dan malah melanjutkan obrolannya dengan Marcus tanpa menghiraukan Sutter. Karena sakit hati, Sutter pun pergi ke sebuah bar dan di sana ia pun menggoda beberapa wanita dan bersenang-senang hingga Sutter pun mabuk berat. Paginya, Sutter pun dibangunkan oleh teman sekolahnya yang bernama Amy, yang kebetulan lewat. Karena tadi malam minum terlalu banyak dan mabuk berat, Sutter pun ketiduran di halaman rumah orang, dan karena kasihan, Amy pun mengantarkan Sutter pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, Sutter pun menemani Amy berkeliling menjadi loper koran. Amy pun mengatakan sebenarnya ini adalah pekerjaan ibunya, tetapi karena ibunya ketiduran, Amy pun berinisiatif menggantikannya. Melihat ketulusan Amy, Sutter pun mulai tertarik kepadanya. Yeah, my dad said, oh shit, get a dog downtown. You know, Monday it is. Esoknya, setelah kelas bubar, Sutter pun ditegur oleh gurunya karena nilai ujian matematikanya yang buruk. Ditambah, dia juga tidak pernah mengerjakan PR. Gurunya pun mengancam jika nilai di ujian berikutnya tetap jelek, Sutter tidak akan lulus dari sekolah, dan mendengar ancaman itu, Sutter pun hanya terdiam. Kemudian, Sutter pun pergi ke kantin untuk makan siang bersama Amy. Di sana, Sutter pun bercerita mengenai nilai matematikanya yang rendah. Amy pun yang mendengar hal itu mengatakan bahwa matematika itu sebenarnya mudah jika Sutter mau belajar. Tidak lama kemudian, teman Amy pun datang dan mengajaknya pergi. Namun sebelum Amy pergi, Sutter pun menyempatkan meminta nomor ponselnya. So we finally got here, did he? Hey, this is Chris. I'm so sorry. Oh my god, I totally forgot about Frankie. Yeah, I bet you did. Would you mind? You can just call me. Selain bersekolah, sehari-hari Sutter bekerja paruh waktu di sebuah toko pakaian di dekat rumahnya. Paginya, Sutter pun berkunjung ke rumah Amy untuk belajar matematika di sana. Di dalam kamar, Amy memberitahukan bahwa ia suka membaca komik. Karena itulah, kamar Amy pun dipenuhi berbagai poster. Mengetahui Amy ini adalah seorang wibu, Sutter pun menjadi semakin tertarik kepadanya. Called the Nixo arc and odd stuff. I have no idea. Angle C and angle. Yeah. Well, what I don't understand is... Saat pulang, Sutter pun mengunjungi toko buku dan membeli komik yang sama dengan komik yang Amy baca. Saat di rumah, Sutter pun membaca komik itu, dan saat sedang asik membaca komik, Sutter pun menerima chat dari Casey yang mengajaknya untuk pergi ke sebuah pesta salah satu teman di sekolahnya. Sutter pun membalas bahwa ia akan datang ke pesta itu. Siangnya, Sutter pun datang bersama Amy. Melihat hal itu, Casey pun tampak cemburu. Namun, ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Sutter kemudian mengajak Amy berkeliling. Saat di perjalanan, Sutter bercerita
bahwa saat dia masih kecil sang ayah pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas. Dan ketika ia menanyakan keberadaan ayahnya kepada ibunya, ibunya tidak pernah menjawab. Mendengar hal itu, Amy merasa mereka berdua punya kesamaan karena dulu ayah Amy juga meninggalkan rumah. Semenjak kepergian ayahnya, ibunya menjadi overprotective, bahkan saat dia mendapatkan beasiswa di universitas terkenal di kota Philadelphia, ibunya tidak memberikan izin karena merasa tempatnya yang terlalu jauh. Sutter kemudian menyarankan agar sesekali Amy harus berani membuat keputusan dalam hidupnya sendiri. Sambil tersenyum, Amy mengatakan kalau dia akan mencoba mengikuti saran Sutter. Beberapa hari kemudian, Sutter berkunjung ke rumah Casey. Mereka tanpa membicarakan setiap kenangan yang telah mereka lalui selama berpacaran dulu. Sutter berkata bahwa sebenarnya dia masih menyukai Casey dan setiap kali bersama Casey adalah momen terindah dalam hidupnya. Mendengar ungkapan barusan, Casey malah merespon dengan kekesalan. Baginya hidup tidak hanya untuk bersenang-senang saja, tapi juga harus memikirkan rencana masa depan. Itulah alasan kenapa Casey meninggalkan Sutter, dan mendengar hal itu, Sutter pun meminta maaf karena selama ini dia tidak bisa menjadi pria yang Casey inginkan. Namun berpisah dengan Casey juga bukan hal yang membuat Sutter menyesal. Beberapa hari berlalu dan tanpa alasan seolah-olah Sutter ini menjauhi Amy. Hingga salah seorang teman Amy menghampiri dan memperingatkan Sutter dan mengatakan bahwa Sutter adalah penyebab kenapa Amy menjadi berubah dan membuatnya galau. Padahal dulu dia adalah gadis yang ceria. Namun sayangnya Sutter tidak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Di perjalanan, Sutter pun kepikiran tentang ucapan temannya Amy tadi. Dan karena khawatir, dia pun pergi ke rumah Amy. Dan sesampainya di sana, Sutter pun langsung meminta maaf telah menjauhi Amy. Sebagai permintaan maaf, Sutter pun mengajak Amy makan malam bersama keluarganya. Malam hari, ketika acara makan malam, kakaknya Sutter mencoba membuka pembicaraan dengan membicarakan bagaimana kisahnya pertama kali saat dia bertemu dengan suaminya. Namun Sutter merespon dengan pesimis dan mengatakan bahwa kakaknya jangan terlalu senang karena angka perceraian di Amerika sangat tinggi. Dan salah satu contoh adalah perceraian kedua orang tua mereka. Seketika suasana pun menjadi canggung, namun beruntungnya Amy dapat mencairkan suasana. Meski angka perceraian tinggi, Amy yakin suatu saat nanti pernikahannya pasti bahagia. Ia berkata bahwa nanti suaminya akan menjadi peternak kuda, sedangkan dia akan menjadi wanita karir. Mungkin dia dan suaminya nanti akan sering bertengkar akibat perbedaan pendapat, tapi itulah yang membuat kehidupan pernikahan semakin seru. Mendengar ucapan Amy, semuanya pun tersenyum senang. Setelah acara makan malam itu, Sutter pun mengajak Amy ke sebuah taman, dan di momen itulah Sutter memberanikan dirinya mengungkapkan perasaannya kepada Amy. Karena dari awal Amy juga terlihat menyukai Sutter, dan akhirnya mereka berdua pun resmi berpacaran. Singkat cerita, kabar tentang hubungan Sutter dan Amy pun telah tersebar di sekolah. Teman Sutter pun mempertanyakan kenapa setelah putus dari cewek hits seperti Casey, Sutter malah menjalin hubungan dengan Amy yang merupakan gadis sederhana. Sutter lalu menjelaskan alasannya kenapa dia menyukai Amy. Karena baginya Amy adalah wanita yang sederhana, cantik dan menyenangkan. Namun setelah itu Sutter berkata bahwa dia hanya memberikan pengalaman berpacaran kepada Amy yang sebelumnya belum pernah memiliki hubungan dengan pria manapun. Dan mungkin hubungan mereka akan berakhir dalam waktu singkat. Saat acara dansa sekolah, Sutter datang bersama Amy, dan saat itu Sutter melihat Casey yang sedang berdansa bersama Marcus. Namun Sutter tidaklah cemburu karena kini dia telah move on dan memiliki Amy yang lebih baik. It's like Amy. That's perfect. You've been thinking about this for a while, huh? Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Amy memberitahu bahwa ia telah mengikuti saran dari Sutter untuk berani mengambil keputusan sendiri. Ia pun berhasil meyakinkan ibunya untuk mengambil beasiswa di kota Philadelphia. Amy lalu bergantian menyuruh Sutter memberanikan diri bertanya tentang keberadaan ayahnya.
Awalnya, Sutter menolak, tapi Amy terus meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Karena dorongan Amy, Sutter pun menurutinya. Sutter pun pergi ke tempat kerja ibunya dan sesuai dugaan, sekeras apapun Sutter memohon dan membujuk ibunya, ibunya tetap tidak memberitahu di mana keberadaan ayahnya. Namun, Sutter tak kehabisan ide dan kali ini dia membujuk kakaknya. Awalnya, kakaknya tidak memberitahu, namun setelah didesak terus-menerus oleh Sutter, akhirnya kakaknya memberikan alamat di mana ayah mereka tinggal. Guys liked you. They loved you. Cheated on her. Okay, no, you gotta admit it's a little suspicious. I mean, please. Saat liburan musim panas, Sutter mengajak Amy untuk pergi ke rumah ayahnya. Sepanjang jalan, Sutter terlihat begitu bahagia, hingga tibalah mereka berdua di alamat tujuan, dan ketika melihat ayahnya yang selama ini dia rindukan, Sutter sangat senang dan langsung memeluknya. Mereka bertiga kemudian pergi ke sebuah bar, dan saat itu Sutter tampak sangat bahagia. Ia pun tak menyangka bisa bertemu dengan ayahnya yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Namun, kebahagiaan itu ternoda saat mendengar cerita ayahnya. Ayah Sutter mengatakan bahwa dulu dia pergi meninggalkan keluarganya demi wanita lain. Fakta itu pun membuat Sutter kecewa. Ternyata selama ini cerita ibunya tentang ayahnya adalah kebenaran. Ayahnya lalu menyuruh Sutter dan Amy menunggu di parkiran karena dia sedang ada urusan penting, dan ia berjanji akan segera menyusul ke sana jika urusannya telah selesai. Sutter yang masih syok menunggu di parkiran bersama Amy. Berjam-jam lamanya mereka menunggu, ayah Sutter tak juga muncul. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyusul ayahnya. Namun Sutter kembali dibuat kecewa, ternyata urusan penting si ayah hanya mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Dengan sangat kecewa, Sutter pun pergi dari sana, dan di jalan pulang Sutter hanya terdiam karena kekecewaan pada ayahnya. Amy pun mencoba menghibur, namun Sutter malah melampiaskan kekesalannya kepada Amy. Sutter pun menuduh Amy tidak mencintainya, padahal sebenarnya Amy hanya kasihan karena Sutter hanya cowok yang menyedihkan. Amy pun membantah tuduhan itu dan mengatakan kalau cintanya tulus kepada Sutter dan dia ingin memahami Sutter. Di tengah perdebatan itu, mereka nyaris kecelakaan, namun syukurnya mereka masih selamat. Sutter yang kesal kemudian menyuruh Amy turun dari mobilnya, dan saat Amy turun dari mobil, dia pun tertabrak. Syukurnya Amy masih selamat, namun tangannya harus patah karena kecelakaan itu. Hari demi hari berlalu, Sutter hanya bisa menyesali kesalahannya kepada Amy, hingga suatu hari dia pun dipanggil oleh guru matematikanya. Gurunya memberitahu bahwa nilai ujiannya cukup bagus. Jika berhasil menaikkan nilainya sedikit lagi di ujian akhir sekolah, maka Sutter bisa lulus. Berhari-hari, Sutter tidak berani menemui Amy. Akhirnya ia memberanikan diri berkunjung ke rumahnya. Mengetahui Sutter datang, Amy pun terlihat senang. Hingga hari kelulusan pun tiba dan Sutter berhasil lulus dengan nilai yang pas-pasan. Di sana, Casey pun menghampirinya dan memberitahu kalau dia akan ikut Marcus kuliah di California. Sebelum berpisah, Casey pun mengatakan bahwa Sutter adalah mantan favoritnya. Well, maybe I'll, Sorry, it's just I'm It's cool. You'll always be my favorite ex-boyfriend. Esok pagi, saat sedang bekerja, pemilik toko memanggil Sutter dan menjelaskan bahwa kondisi toko saat ini sepi pembeli, dan untuk mengurangi pengeluaran, pemilik terpaksa mengurangi karyawan. Namun bukan Sutter lah yang dipecat, tapi karena masalah pribadi, Sutter lebih memilih mengundurkan diri. Malam hari, di halte bis, Sutter hanya bisa melihat Amy dari kejauhan. Malam ini, harusnya dia ikut mengantar Amy untuk berangkat ke Philadelphia. Dan itu adalah malam terakhir kali ia melihat Amy. Sutter kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah bar dan curhat kepada bapak-bapak di sana. Ia merasa tidak pantas untuk Amy karena sejauh ini Sutter hanya membawa pengaruh buruk kepadanya. Bapak-bapak itu pun berkata bahwa keputusan Sutter sudah tepat, namun ia harus terus memperbaiki dirinya jika dia mencintai Amy. Sesampainya di rumah, Sutter tidak sengaja menabrak sebuah kotak surat.
Mendengar suara berisik, ibunya pun keluar dari rumah. Di sana, Sutter pun meluapkan perasaannya yang terpendam selama ini. Dia menangis dan meluapkan semuanya, dan melihat anaknya terpuruk, sang ibu lalu memeluknya dan menenangkan Sutter. Ibunya berkata bahwa seberat apapun masalah yang Sutter hadapi, ingatlah bahwa ibu akan selalu mencintainya dan akan selalu memberi dukungan kepada Sutter. Or when you were 9 and Rosemary goes, "Special Sutter. Do you hear me? You are so wrong." Beberapa hari kemudian, terlihat Sutter sedang mengikuti ujian masuk ke Universitas Philadelphia. Dalam file ujian itu, dia diharuskan menulis esai tentang kisah masa mudanya. Ia pun mulai menulis dan ia menceritakan kisah masa mudanya yang selalu dihantui kegagalan, mengecewakan dan dikecewakan, menyakiti dan disakiti, juga rasa kehilangan. Ia dulu selalu menyalahkan keadaan, tapi kini dia sadar segala masalah yang terjadi dalam hidupnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Mungkin di luar sana banyak anak muda seperti dirinya yang hanya sibuk bersenang-senang, seakan hari ini adalah segalanya. Namun masih ada hari esok yang harus diperjuangkan. Took a couple L's this week, it's been hard to get out of bed. She never looked that way at me, I swear she's fucking with my head.